Baik, selamat siang. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut ke materi fluida mengalir ya, karena materi yang fluida statis kan kemarin sudah selesai. Dan rencananya nanti hari Kamis itu sesi akan diisi oleh Mas Hendri lagi ya untuk tutorial tentang fluida statis. Untuk soal-soalnya sudah saya upload di Google Classroom, jadi Anda bisa lihat dulu gitu ya, coba dikerjakan dulu, nanti didiskusikan pas hari Kamis, nanti kalian bisa nanti setelah itu saya minta jawabannya dikumpulkan di hari Minggu. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi fluida mengalir. Jadi kalau fluida dibilang mengalir, mungkin kalian sudah bisa membayangkan ya. Jadi ketika fluida itu mengalir, ya pasti kondisinya akan bergerak gitu ya. Jadi fluida akan berada dalam kondisi bergerak. Nah, di sini kenapa fluida itu bisa bergerak? Ya, karena sebetulnya fluida itu disebut mengalir, disebut bergerak, itu karena dia mengalami yang namanya deformasi. Dari istilahnya bisa menebak artinya apa yang deformasi itu? Ada yang tahu nggak arti kata deformasi apa? Dari kata formasi ditambahin kata depan D. Ini adalah artinya adalah sebetulnya dia mengalami perubahan formasi atau perubahan bentuk gitu ya. Jadi Anda bisa pahami deformasi itu sebagai perubahan bentuk, tapi bukan bentuk molekulnya gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan dalam kondisi statis gitu ya, kan ini saya gambarkan yang gede-gede gitu ya. Jadi Anda bayangkan misalnya air gitu ya, punya molekul bulat-bulat gitu ya. Molekul bulat-bulat tersusun rapih gitu di dalam suatu wadah ya, air gitu ya. Nah, bulat-bulat ini adalah molekulnya. Nah, ketika dia dalam kondisi statis ya, maka tidak ada perubahan formasi ya. Jadi yang di atas tetap di atas gitu ya, yang di tengah tetap di tengah, yang di bawah tetap di bawah gitu ya. Dan mereka tidak bergerak gitu ya. Karena mereka tidak bergerak, maka si fluida ini kalau statis ya, fluida statis itu dinyatakan dia tidak mengalami deformasi ya. Jadi bukan bentuknya bulat terus berubah jadi kotak enggak gitu ya, tapi tetap bulat-bulat cuman secara struktur formasi tidak berubah. Tapi begitu nanti tadinya di wadah ya, terus nanti begitu wadahnya itu di bawah dilubangi, apa yang akan terjadi? Air itu akan ngalir keluar gitu ya. Jadi molekulnya tetap bentuknya bulat, contohnya ya, cuma nanti dia geser gitu ya. Molekulnya bergeser, gesernya terus-terusan gitu. Itu yang disebut dengan deformasi secara kontinu. Bisa dibayangkan ya. Jadi deformasi kontinu itu seperti itu. Dan karena kontinu artinya terus menerus ya. Deformasinya berjalan terus-menerus sehingga Anda bisa lihat ya molekulnya itu kan gerak terus, airnya itu gerak terus. Itu yang disebut dengan mengalir. Bisa dibayangkan ya. Nah, karena mengalir ya, karena bergerak, kenapa bisa bergerak? Ya karena ada gaya yang bekerja, gitu ya. Jadi ada gaya yang bekerja pada fluida. Ada yang membuat si fluida itu mengalir. Ada yang membuat si bulatan-bulatan ini bergerak terus, gitu. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada fluida yang mengalir? Ya, jadi 4 gaya, gitu ya. Ada yang kerjanya dari depan, ya. Jadi istilahnya adalah gaya tensile atau gaya tarik gitu ya. Jadi ada yang menarik fluida dari depan. Oke. Kemudian ada yang menggeser fluida. Ini namanya shear force. Kalau tadi tensile force gaya tarik, shear force ini adalah gaya geser. Menggeser. Jadi dari samping gitu ya. Ada yang ngebantu dia bergerak dari samping gitu. Itu namanya gaya geser. Ada yang dari belakang gitu ya, yang namanya compression force atau gaya tekan.
Jadi menekan dari belakang. Bisa kebayang ya, kalau yang gaya tarik tuh narik, yang namanya narik kan nariknya dari depan. Kalau gaya dorong ya, gaya tekan ini, gaya dorong gitu ya, itu dorongnya dari belakang. Nah, itu adalah gaya 1, 2, dan 3, efeknya sama. Membuat si fluidanya bergerak. Nah, ada satu lagi gaya sebetulnya ya, tapi ini efeknya agak sedikit beda. Ini adalah gaya gesek. Nah, jadi gesekannya antara siapa? Antara si fluida dengan pipa, gitu ya. Jadi kalau Anda punya fluida air gitu ya, yang mengalir di dalam pipa, ya, maka akan terjadi gesekan antara fluida dengan dinding dalam pipa. Nah, ini menghambat aliran fluida. Kalau satu gaya tarik, gaya geser, gaya tekan ya, gaya dorong, gaya tekan, itu dia mempercepat aliran. Ya, makin besar gaya tariknya, makin besar gaya gesernya, makin besar gaya tekannya, itu fluidanya makin cepat ngalirnya. Tapi kalau gaya gesek, fluidanya makin lambat karena dia menggesek gitu ya. Jadi memperlambat aliran fluida. Ini adalah 4 gaya yang bekerja pada fluida yang bisa menyebabkan fluidanya mengalir. Oke. Kebayang ya? Nah, dari bentuknya gitu ya, dari bentuk alirannya gitu ya, atau kita sebutnya rejim aliran gitu ya, secara ekstrim ketika fluida itu mengalir, itu nanti Anda akan bisa dapatkan 2 pola atau rejim aliran. Yang pertama adalah ketika kecepatannya rendah. Anda bisa bayangkan kalau air mengalir di dalam pipa, kemudian kecepatannya rendah, alirannya akan sangat teratur. Gitu ya. Alirannya teratur karena kecepatannya rendah ya. Kemudian ya Anda bisa bayangkan ngalirnya itu seperti lapisan-lapisan yang teratur gitu, seperti ini. Ini yang disebut dengan aliran laminer. Ya, jadi laminer itu adalah aliran yang teratur, pola garis lurus sejajar dengan permukaan saluran gitu ya. Jadi ya lurus-lurus ke kanan gitu ya. Ini terjadi pada laju alir atau kecepatan yang rendah. Sebaliknya, ketika kecepatannya itu tinggi, menjadi tidak teratur. Ada yang dari atas lari ke bawah, bawah lari ke atas, serong kanan, serong kiri gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan aliran turbulen. Ya. Jadi berdasarkan kecepatannya atau berdasarkan laju alirnya, Anda bisa dapatkan pola laminer atau pola turbulen. Nah, gimana cara tahu laminar atau turbulen? Selain dilihat gitu ya, nanti akan ada bilangan Reynolds yang digunakan untuk menyatakan apakah pola aliran itu masuk ke laminer atau ke turbulen. Oke. Oke ya. Ini belum ada mungkin hanya informasi saja, nanti silakan kalau Anda ada pertanyaan ditanyakan gitu ya. Nah, gimana cara menghitung bilangan Reynolds? Ini ada rumusnya. Jadi ini adalah bilangan Reynolds gitu ya. Bilangan Reynolds itu adalah rho ya. Rho itu adalah densitas atau massa jenis gitu ya. Dikalikan D. D itu adalah diameter bagian dalam, dikalikan U. U itu adalah kecepatan gitu ya, dibagi dengan mu. Mu itu adalah viskositas. Ya. Jadi bilangan Reynolds itu secara umum rumusnya adalah ini. Densitas kali diameter kali kecepatan kali viskositas. Itu adalah bilangan Reynolds. Ini secara rumus, secara matematis gitu ya. Ditentukan oleh diameter, densitas, viskositas, kecepatan fluida rata-rata. Nah, ini tinggal nanti Anda bisa sesuaikan. Kalau Anda punya diameter, kecepatan, dan
viskositas kinematik bisa pakai rumus yang ini. Kalau Anda punya diameter, flux massa gitu ya. Flux massa ini dikoreksi ya, kilogram per second per meter persegi satuannya. Ya. Jadi kalau Anda punya flux massa, diameter dan viskositas, Anda bisa gunakan persamaan yang ini. Tergantung mana data yang dipakai. Tapi secara umum ini densitas kali diameter kali kecepatan dibagi mu. Itu secara matematis ya. Nah, secara fisis gitu ya, secara fenomena sebetulnya ini kan ada dua hal ya. Jadi ada kecepatan dan ada viskositas ya. Jadi kan Reynolds number itu ini ya. Saya tulis lagi di bawah gitu. Kan ada kecepatan, ada viskositas. Jadi sebetulnya Reynolds number itu membandingkan antara inersia itu seberapa cepat atau ya inersia itu menunjukkan kemampuan si fluida untuk bergerak gitu. Makin besar inersianya, maka gerakannya makin cepat. Ya, atau makin tinggi kecepatannya gitu ya. Sementara yang bawah itu adalah gaya viskos. Gaya viskos ini adalah gaya yang membuat si fluida itu tidak suka bergerak gitu ya, atau ya gaya yang dipengaruhi oleh viskositas. Makin Anda bisa bayangkan ya, air gitu ya. Kalau Anda bandingkan antara air dengan apa? Kira-kira cairan apa yang kira-kira viskositasnya lumayan tinggi yang ada di bayangan Anda? Apa kira-kira? Contohnya menurut Anda sebentar ya. Cairan apa yang menurut Anda kekentalannya itu sangat tinggi gitu? Minyak, Pak. Apa? Oli Minyak, Pak. Pak. Ya, oli gitu misalnya. Anda bayangkan oli dengan air. Nah, kemudian misalnya Anda punya bidang datar gitu ya, Anda taruh di mana gitu ya, di mungkin pakai meja yang dimiringkan gitu ya. Kemudian Anda tuangkan minyak dengan oli ya, dengan air. Ya kan? Mana yang gampang ngalir ke bawah? Air Pak. Air. Kenapa? Air itu dia gampang mengalir gitu ya, atau dia lebih mudah mengalir karena inersianya tinggi gitu ya. Inersianya tinggi, viskositasnya rendah. Sementara kalau yang minyak atau oli, inersianya rendah, viskositasnya tinggi. Makanya dia lebih susah ngalir. Ya kan? Jadi kekentalan atau viskositas itu dia akan menghambat ngalir gitu. Jadi walaupun dituangkan dari tempat ketinggian yang sama gitu ya, maka fluida yang punya viskositas lebih tinggi ngalirnya lebih susah. Oke, ini adalah bilangan Reynolds. Rumusnya Rho kali D kali U dibagi mu. Nah, ini tidak akan saya sampaikan ya, ini untuk pengantar saja gitu ya. Nah, kira-kira pembagiannya seperti ini gitu ya. Kalau kurang dari 2000, maka dia akan masuk laminer. Kalau lebih dari 4000, dia masuk turbulen. Nah, kalau di antaranya kita sebutnya adalah transisi. Ya, jadi ada aliran laminer itu yang kecepatannya rendah, aliran turbulen yang kecepatannya tinggi, dan transisi yang di antaranya.
Oke, sebenarnya apa sih gunanya menentukan bilangan Reynolds? Itu macam-macam ya. Satu adalah tadi kita sudah sebutkan menentukan rejim. Rejim itu pola aliran ya. Apakah dia laminer, turbulen, atau transisi. Kemudian nanti kalau pas kita belajar gaya gesek, nanti juga ada yang namanya faktor friksi. Itu juga fungsi Reynolds number. Atau pas nanti kita belajar partikel, ada yang namanya koefisien seret. Ini juga fungsi dari Reynolds number. Ini sekedar pengantar saja. Jadi untuk saat ini kita belajar bilangan Reynolds untuk menentukan pola aliran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, nah bilangan Reynolds kan tadi ada rho, ada D, ada U dibagi mu gitu ya. Jadi densitas dan viskositas itu sifatnya fluida gitu ya. Anda kalau pakai oli, ya densitasnya sudah tahu, viskositasnya tahu. Kalau pakai air, densitasnya sudah tahu, viskositasnya juga sudah tahu. Nah, sekarang diameter. Diameter ini kan diameternya pipa, gitu ya. Cara ngitung diameter tahu ya? Kalau pipa bulat, gitu ya, diameter itu jarak dari pojok ke pojok, gitu ya. Dan diameter ini adalah sebetulnya adalah diameter dalam, ya, yang bagian dalam. Karena mungkin kalau Anda pernah ngelihat pipa kan ya, kan pipa itu kan aslinya kan nggak cuman tipis ya, dindingnya kan agak tebal gitu. Jadi kalau seperti ini dindingnya gitu ya. Ya diameter yang Anda hitung ya diameter yang ini untuk ngitung bilangan Reynolds. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan nggak kalau pipa ya, pipa pralon gitu ya. Anda isi dengan air dibandingkan diisi dengan udara. Kira-kira apa bedanya? Kalau Anda isi dengan air, gitu ya, kemudian kecepatan airnya itu kecil atau rendah, kira-kira ngalirnya di dalam pipa bagaimana? Ada yang bisa bayangkan nggak? Kalau air ya, Anda alirkan ke dalam pipa, terus kecepatannya rendah. Ngalirnya gimana di dalam pipa? Ada yang mau coba berpendapat? Ngalirnya di dalam pipa kira-kira gimana? Laju alir dalam pipa juga rendah, Pak. Ya, selain laju alirnya rendah, airnya mengisi pipa penuh nggak? Tidak, Pak. Paling cuma keisi sebagian gitu ya. Beda kalau misalnya ukuran pipanya kecil gitu ya. Kalau ukuran pipanya kecil, kecepatan airnya itu tinggi gitu ya. Seluruh pipa pasti terisi air. Tapi kalau misalnya kecepatannya rendah atau ukuran pipanya sangat besar gitu ya diameternya, itu tidak semua terisi air. Beda kalau udara. Ya, mau pipanya kecil atau besar, kemudian mau kecepatannya itu kecil atau rendah gitu ya. Kalau Anda mengalirkan udara di dalam pipa, pasti udara mengisi pipa. Ya, itu dari sifat apa istilahnya ya? Ya memang sifat khasnya gas gitu ya. Kalau gas itu kan akan selalu mengisi penuh ruangannya gitu ya. Hanya bedanya nanti di kecepatan gitu ya. Nah, kalau gas nggak ada masalah karena pasti seluruhnya diisi sama gas gitu ya. Tapi kalau fluidanya itu cairan, maka perimeter ya, ada istilah perimeter.
Jadi perimeter itu akan bergantung pada si air atau si cairan itu mengisi pipanya penuh atau enggak. Ya. Jadi kalau seperti ini, perimeter yang terbasahinya kan hanya segini gitu ya. Kalau misalnya diisi sampai segini, berarti perimeternya ya segini gitu. Kalau penuh ya perimeternya satu putaran pipa, satu putaran diameter itu, ya. Itu yang namanya perimeter. Nah, di sini Anda harus mengkonversi. Jadi kalau tadinya R Reynolds number rho kali D kali U per mu gitu ya, D-nya itu diameter pipa. Sekarang kalau airnya atau fluidanya itu tidak mengisi penuh, Anda harus ubah D tadi menjadi diameter ekivalen atau diameter hidraulik. Ini sama ya? Karena di sini tulisannya diameter hidraulik, di sini tulisannya diameter ekivalen. Sama gitu ya. Jadi diameter di Reynolds number itu harus diubah dulu jadi diameter ekivalen atau diameter hidraulik. Nah, diameter hidrolik ini ya, diameter ekivalen atau diameter hidrolik itu rumusnya adalah 4 kali radius hidrolik. RH ini. RH itu adalah luas penampang fluida. Tahu luas penampang ya? Luas penampang itu luas daerah yang warna pink kalau digambar. Dibagi panjang perimeter terbasahi. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ya luasnya itu seluas yang pink, gitu ya. Yang kanan luasnya seluas yang pink juga. Jadi beda ya, antara kalau ini Anda bayangkan ya, ini pipa memanjang ke dalam, gitu ya. Warna pink itu adalah cairannya, gitu ya. Yang pink yang gambar yang kiri ini adalah kalau penuh, gitu. Ya, kecepatan alirannya besar, gitu ya. Kemudian si air itu mengisi penuh pipa gitu ya, maka luas penampangnya seluas lingkaran. Tapi kalau yang kanan, luas penampangnya hanya ini. Itu adalah luas penampang. Bagaimana dengan panjang perimeter? Panjang perimeter itu adalah panjang ini yang kena air. Jadi sepanjang penampang, ya penampang pipa kan lingkaran gitu ya. Nah, sepanjang penampang itu namanya perimeter. Nah, perimeter terbasahi itu adalah mana yang kena air, mana yang terbasahi. Jadi kalau yang ini, yang kiri, ya satu keliling lingkaran. Tapi kalau yang kanan, perimeter terbasahi itu cuma segini. Beda ya? Jadi yang kanan itu luas penampangnya lebih kecil, perimeter terbasahinya, panjang perimeter terbasahi itu juga lebih kecil. Nah, gimana ngitungnya? Kalau lingkaran mungkin agak lebih susah ya, tergantung. Kalau misalnya saya kasih kasus yang relatif lebih simpel gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya segini gitu ya, lalu separuhnya terisi, luas penampangnya berapa? Kalau ini adalah diameter, ya. Luas penampang fluida berapa? Kalau terisinya cuma setengah, luas penampang fluida berapa? Ngitungnya gimana? Ada yang mencoba berpendapat?
Hitungnya pakai rumus setengah lingkaran, Pak. Ya, rumusnya gimana? Luas setengah lingkaran gimana? Luas setengah lingkaran gimana? Setengah dikalikan, Pi R kuadrat, Pak. kalau pakai D, seperempat pi D kuadrat ya. Kan luas lingkaran itu pi R kuadrat. R itu adalah setengah D kan ya, kuadrat gitu ya. Jadi seperempat pi D kuadrat. Itu luas satu lingkaran. Luas setengahnya ya tinggal dikalikan setengah. Ini adalah 1/8 pi D kuadrat. Terus perimeter terbasahi berapa? Kalau setengah terisi. Perimeter terbasahi itu tadi ini ya. Jadi panjang dinding pipa yang kena air. Jadi kalau airnya cuma ngisi setengah, maka perimeter terbasahinya adalah ada yang mau kasih pendapat? Kalau penuh ya, contoh yang kiri ini kan penuh ya, ini penuh, perimeter terbasahi itu segini. Segini itu panjang apa sih? Panjang panjang lingkaran. Ya, panjang lingkaran itu istilahnya apa? Keliling lingkaran kan ya. Jadi panjang keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? Rumusnya. Masih ingat nggak? 2 kali pi kali R. 2 kali pi kali R. Atau pi kali diameter ya. Ini kalau satu lingkaran penuh. Nah, kalau airnya hanya ngisi setengah, ya berarti setengah keliling lingkaran. Pi kali D. Ya. Luasnya 1/8 pi D kuadrat ya. Luas dari setengahnya itu adalah 1/8, keliling dari setengahnya adalah setengah pi D. Anda bisa ngitung berapa RH-nya. 1/8 pi D kuadrat dibagi setengah pi D. Ya. Ini bisa dicoret. Jadi 1/4 RH berapa? RH sama dengan 1/4 pi D. Baru RH. Diameter ekivalen itu 4 kali RH. Jadi 4 kali, sorry ini pi-nya udah hilang ya, pi-nya udah hilang. 1/4 D gitu ya. RH-nya. DE-nya itu 4 kali RH, 4 kali 1/4 D. Ini bisa hilang. Jadi untuk diisi setengah, diameter ekivalennya itu sama dengan diameter pipa. Ini. Oke. Jadi tergantung ya airnya ngisi sebanyak apa gitu. Nah, kalau kayak ini kan agak lebih dari setengah ya. Jadi Anda harus nanti ini hitungannya memang akan lebih kompleks ya. Nanti harus bisa ngitung kelebihannya itu berapa gitu. Tapi di sini Anda bisa belajar ya, tergantung seberapa banyak airnya memenuhi pipa. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini tidak usah saja ya, yang ini saja, yang paling gampang gitu. Anda bisa lihat ya bedanya gitu. Ini sekarang pipanya penampangnya kotak gitu ya. Cairannya itu segini gitu. Yang ini cairannya adalah segini. Yang ini penuh gitu ya. Yang ini juga penuh. Tapi bedanya
Ini nggak ada tutupnya. Ini ada. Jadi yang kasus 2 itu penampangnya betulan kotak gitu ya. Kalau yang kasus 3 penampangnya kotak tapi U gitu. Nggak ada tutupnya. Oke. Yang kasus 1 ada tutupnya tapi airnya nggak ngisi penuh. Bisa dibayangkan ya bedanya. Nah, ini Anda tinggal hitung berapa luasnya. Kalau yang ini luasnya berapa? RH itu adalah luas dibagi penampang terbasahi gitu ya. Luas terbasahi dan saya hapus taruh di atas deh. Ya, RH itu adalah luas fluida gitu ya, luas penampang fluida dibagi dengan perimeter terbasahi. Kalau yang kasus 1, luas terbasahinya cuma segini gitu. Itu apa? Luasnya gimana cara ngitungnya? Luas apa sih? Kalau kotak panjang kali lebar gitu aja kan ya. Jadi di Iya, sini Pak. panjangnya adalah H2 ya, dikalikan lebarnya W. Itu luas. Perimeter terbasahi hanya ini. Kelihatan ya coret-coretannya. Jadi cuma setinggi H2. Jadi perimeter terbasahinya adalah H2 tambah H2 tambah W. Atau H2W per 2H2 tambah W. Ini radiusnya. Kalau diameter ekuivalennya tinggal kali 4. Sementara yang ini luasnya keseluruhan H1 kali W. Kelilingnya 2H1 tambah 2W. Kalau yang di sini ini nggak dihitung ya, karena ini kan nggak menyentuh dinding. Jadi panjang yang ini nggak dihitung. Kalau yang ini, panjang yang ini, atas, bawah, kiri, kanan, dihitung. Karena semua menyentuh dinding. DE-nya tinggal 4 kali RH. Ada 4-nya. Nah, yang ini luasnya sama dengan yang kasus 2. H1 kali W. Tapi kelilingnya yang terbasahi kan hanya sisi ini, dan sisi ini. Makanya dibagi dengan 2H1 plus W saja. Nanti DE-nya kali 4. Oke, ada pertanyaan tentang menghitung diameter ekivalen. Ya, jadi 3 kasus ini diameter ekivalennya beda-beda. Diameter ekivalen ini yang nanti Anda masukkan ke rho DU per mil. Diameter ekivalen ini yang Anda masukkan ke bilangan Reynolds. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang masih belum dipahami, saya coba pelan-pelan ya menerangkannya. Nanti silakan. Kalau ada yang masih belum jelas ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, nanti silakan Anda berlatih gitu ya. Kalau yang ini, yang paling kanan, yang ini, ada pipa di dalam pipa gitu ya. Ada pipa di dalam pipa. Jadi ini pipa yang besar, yang ini adalah pipa besar, ini pipa kecil gitu ya. Kemudian disatukan, pipa kecil dimasukkan ke pipa yang besar. Terus di dalam pipa yang kecil dialiri air seperti ini. Jadi full gitu. Penuh. Berapa diameter ekivalen dari pipa ini?
Berapa? Kalau airnya mengisi full pipa yang kecil, diameter ekivalen dari sistem ini berapa? Berapa diameter ekivalennya? RH-nya berapa? Luas penampangnya berapa? Kalau diameter pipa kecilnya itu adalah diameter dalam ya, ini adalah DDK ya, di sini tulisannya, maka luas penampangnya itu kan sama dengan 1/4 kali Pi kali DDK kuadrat. Diameter dalam pipa kecil maksudnya DDK itu. Perimeter terbasahinya ya keliling pipa kecil yang di dalam gitu kan ya. Berarti Pi kali DDK. Tinggal dicoret, kemudian ini dicoret. Jadi RH-nya adalah 1/4 diameter dalam pipa yang kecil. Sehingga diameter ekivalennya 4 kali 1/4 DDK atau DDK. Artinya apa? Ya, diameter ekivalennya adalah diameter dalam pipa kecil. Paham ya? Nah, sekarang kalau yang gede gimana? Kalau airnya mengalir di sini, nah ini agak panjang hitungannya ya. Luas penampangnya berapa? Luas penampang air ya. Luas penampang fluidanya berapa? Diameter yang digunakan diameter mana? Gitu. 1/2, Pak. 1/2, terus? Ini kan airnya ngalir di antara dua pipa ya. Gimana Anda bisa menghitung luas penampang ini? Coba, boleh kalau mau didiskusikan dulu, silahkan dipikirkan. Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, sudah kebayang? Gimana cara menghitung luas penampang yang di tengah-tengah ini saja? Luas penampang yang di tengah itu kan sebetulnya luas keseluruhan ini, gitu ya. Anda kurangi luas keseluruhan ini, betul nggak? Kebayang ya? Karena yang ini dimasukkan ke dalam sini, gitu ya. Jadi bentuknya seperti yang di tengah, maka luas penampang airnya itu adalah luas penampang pipa besar dikurangi luas penampang pipa kecil. Ya. Lalu gimana ngitungnya? Nah, sekarang luas penampang air
luas penampang pipa besar yang bagian dalam ya, karena kan di dalam ya, airnya kan di dalam pipa besar gitu ya, dikurangi luas penampang pipa kecil yang bagian luar. Karena airnya kan di luar pipa kecil. Jadi diameter yang Anda gunakan di pipa yang besar itu adalah diameter dalam, untuk pipa yang kecil adalah diameter luar. Karena air di dalam pipa yang besar, tapi di luar pipa yang kecil. Biar nggak pusing ya. Jadi ini adalah, tadi berapa? 1/4 pi d dB kuadrat gitu ya, dikurangi 1/4 pi d LK kuadrat. Itu luas penampang. Kalau perimeternya, ya tinggal perimeter pipa besar yang dalam dikurangi perimeter pipa kecil yang luar. Yaitu pi d dB dikurangi pi d dk. Jadi RH-nya itu adalah tinggal ini dibagi ini gitu. 1/4 pi d dB kuadrat minus 1/4 pi d LK kuadrat dibagi pi d dB minus pi d LK. Diameter ekuivalennya ya 4 kali keseluruhan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin ada yang masih bingung dengan perhitungannya. Oke ya. Jadi tinggal Anda perhatikan airnya itu ngalirnya di mana. Oke, nah seperti ini ya, tadi sudah dibahas gitu ya. Jadi nanti Anda bisa lihat bahwa untuk fluida yang mengalir di bukan dikurangi ya, ini ditambah, maaf saya salah. Kalau perimeter kan keliling yang luar ditambah keliling yang di dalam gitu. Ya, sehingga nanti Anda ini juga ditambah ya. Jadi nanti sebetulnya untuk air yang mengalir di antara dua pipa ini, maka diameter hidroliknya adalah diameter yang besar dikurangi diameter yang kecil. Oke. Nah, ini contoh kalau misalnya Anda beli pipa gitu ya. Yang biasanya mungkin kalau Anda pernah ke toko pipa gitu ya, kan ada pipa 1/4 in, pipa 1/2 in gitu ya, pipa 3/4 in gitu. Itu adalah ukuran pipa nominal. Ya. Nanti selain ukuran nominal ada yang namanya schedule number. Jadi schedule number itu angkanya rata-rata antara 40 80 ya. Ini menyatakan makin besar angkanya, pipanya makin tebal gitu ya. Jadi pipa itu nanti diameter luarnya sama gitu ya. Tapi nanti diameter dalamnya yang beda karena pipanya makin tebal. Ini Anda lihat ya, yang 40 tebalnya 0,14, yang 80 tebalnya 0,2 gitu. Sehingga nanti diameter dalamnya malah makin kecil
kalau schedule number-nya makin besar. Nah, ngitung tadi ya, ngitung Reynolds number itu adalah rho du per mu, itu diameternya pakai, kalau dia mengalir di dalam pipa ya berarti pakai yang diameter dalam. Oke. Nah, ini macam-macam ya. Anda tuh bisa dapat data ini dari berbagai jenis handbook gitu ya. Nah, ini tergantung juga jenis pipanya. Apakah pipanya itu pipa beton, pipa besi gitu ya. Itu nanti akan beda. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ngitung bilangan Reynolds bisa paham ya. Jadi Anda perlu memperhatikan gitu ya. Mungkin saya di sini sajalah ya. Reynolds number itu adalah densitas dikalikan diameter dikalikan kecepatan dibagi dengan mu. Nanti diameternya itu bisa pakai diameter ekivalen, tergantung airnya ngalirnya penuh atau enggak. Diameter ekivalen melihat bentuk pipanya gitu ya. Apakah pipanya kotak, lingkaran, kalau lingkaran apakah terisi setengah gitu ya. Kalau kotak juga apakah dia terisi sebagian dan seterusnya. Oke, harusnya cukup jelas ya. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu neraca massa fluida mengalir. Ya, jadi neraca massa fluida mengalir ini tentunya kita kembali mengingat lagi yang namanya hukum kekekalan massa ya. Pertama itu adalah massa tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, gitu ya. Yang kedua jumlah massa sebelum dan sesudah perubahan itu tetap, gitu ya. Kemudian massa itu bisa mengalami perubahan wujud. Jadi massanya kekal gitu ya. Kekal itu maksudnya ya total massanya tidak berubah. Tapi yang bisa berubah hanya wujud. Atau dalam hal ini adalah fasa gitu ya. Yang tadinya cairan bisa berubah jadi uap, yang tadinya uap bisa berubah jadi cairan gitu ya kalau fluida. Nah, ini ya agak nge-lag ya zoom-nya, mohon maaf. Oke. Nah, ini adalah neraca massa untuk fluida mengalir gitu ya. Secara umum persamaannya Anda bisa nyatakan sebagai laju akumulasi itu sama dengan laju yang masuk dikurangi laju yang keluar ditambah laju yang terbentuk gitu ya. Itu adalah generasi dikurangi laju yang hilang atau konsumsi. Nah, kalau kondisinya tunak tidak ada akumulasi. Ini menjadi 0. Oke, kemudian kalau hanya fluida yang mengalir saja, gitu ya, maka tidak ada laju generasi, tidak ada laju konsumsi. Sehingga isinya kalau neraca massa aliran fluida itu adalah hanya laju aliran masuk, ya. Jadi laju akumulasi tidak ada, generasi tidak ada, konsumsi tidak ada. Sehingga hanya ada laju alir masuk dan laju alir keluar. Sama dengan 0, berarti ini. Yang terakhir adalah laju aliran masuk itu sama dengan laju aliran keluar. Ini adalah prinsip dasar neraca massa fluida mengalir. Oke. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, langsung saja ke sini. Karena tidak ada akumulasi, kemudian kondisinya tunak gitu ya.
maka Anda bisa nyatakan dalam persamaan ini. Ini adalah laju massa. Jadi di sini adalah titik 1, ini adalah titik 2, gitu ya. Kondisi di titik 1 itu adalah ρ1 U1, kondisi titik 2 adalah ρ2 U2, gitu. Maka laju alir massa di titik 1 akan sama dengan laju alir massa di titik 2. Laju alir massa contohnya satuannya adalah kilogram per second, gitu ya. Laju alir massa itu sama dengan densitas kali laju alir volumetrik. ρ1 V1 sama dengan ρ2 V2. Ini laju alir massa satuannya kilogram per second, densitas itu satuannya kilogram per meter kubik, gitu ya. Maka laju alir volumetrik satuannya meter kubik per second. Sama ya, kalau dikalikan jadi kilogram per second. Dan laju alir volumetrik itu adalah luas penampang dikalikan kecepatan. Ini juga ya, ρ2 A2 U2. A itu adalah luas penampang meter persegi, kecepatan itu adalah meter per second. Dikalikan jadi meter kubik per second, sama ya. Oke, jadi persamaannya menjadi ini. ρ1 A1 U1 itu sama dengan ρ2 A2 U2. Ini yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Iya, jadi itu ada persamaan kontinuitas. Nah, yang bisa kita sederhanakan, karena ini yang ngalir itu adalah air ya, air itu kan fluidanya densitasnya konstan. Sehingga ρ1 sama dengan A1. ρ1 sama dengan ρ2. Sehingga Anda bisa nyatakan yang tadinya ρ1 A1 U1 sama dengan ρ2 A2 U2, Anda bisa coret ini. Sehingga nanti adalah A1 ini adalah ini adalah A1 U1 sama dengan A2 U2 itu sama dengan Q. Q itu adalah tadi ini sama. Ya, sehingga A1 U1 sama dengan A2 U2 itu sama dengan ini. Sama ya? A itu meter persegi, U itu meter per second gitu ya, kan jadi meter kubik per second. Satuannya. Ya. Jadi laju alir volumetrik ini sama dengan Q ya. V titik dengan Q itu sama, satuannya meter kubik per second. Atau massa dibagi densitas juga sama gitu ya. Nah, ini Anda bisa dapatkan bahwa V1 sama dengan V2. Kalau densitasnya tetap. Densitasnya tidak berubah. Ya, jadi dari neraca tadi ya, neraca massa Anda dapat laju alir massanya itu selalu konstan gitu ya. Kemudian kalau densitasnya konstan, maka Anda juga bisa dapat laju alir volumetrik yang konstan. Nah, ini tidak usah. Nah, sekarang kita lihat yang ini gitu. Ada pipa dicabang gitu ya, dicabangkan. Oke, kemudian di sini adalah A1 U1, di sini A2 U2, di sini A3 U3. Karena ini dicabang ya, dari kiri ke kanan terus nyabang gitu ya. Maka dari rumus neraca massa Anda bisa nyatakan ini. Ya.
laju alir massa di 1 ya, M1, ini M2, ini M3. Nah, maka M1 sama dengan M2 plus M3. Nah, M itu adalah Q tadi sama ya, Q itu sama dengan ini laju alir volumetrik, jangan bingung dengan persamaannya gitu ya. Maka ρ1 Q1 akan sama dengan ρ2 Q2 plus ρ3 Q3. Kalau densitasnya selalu tetap ya, maka A1U1 akan sama dengan A2U2, ini dikoreksi ya, ditambah A3U3. Jadi A1U1 sama dengan A2U2 ditambah A3U3. Ini Q1, ini Q2 tambah Q3. A itu tadi kan meter persegi, U itu adalah meter per second. Jadi meter kubik per second. Itu adalah Q. Ya, satuannya meter kubik per second. Cek saja satuannya kalau Anda bingung dengan persamaan-persamaan. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Ini saya sesuaikan saja ya, D1, ini 2, ini berarti Q2, ini berarti D3. Ya. Sebuah tangki diisi dengan kecepatan rata-rata 5 meter per second. Berarti U1 ya, kan ngisinya dari 1. Jadi aliran 1 itu U1 5 meter per second, gitu ya. Lalu aliran 2 itu adalah Q2 itu adalah 0,012 meter kubik per second. D2-nya 50 mm ya. Ini D2 ya, diganti ya. Ini D2. D2 itu sama dengan 50 mm. Kemudian keluar di D3 60 mm diameternya. Ya. Kemudian ditanyakan berapa U2 dan berapa U3. Oke, silakan dicoba dulu. Belum ada jawabannya ya. Silakan dicoba dulu, dilatih ya, pakai prinsip bahwa karena ini yang masuk harus sama dengan yang keluar ya. Berarti M1 sama dengan ditambah M2 sama dengan M3. Karena yang masuk kan di titik 1 dan titik 2, yang keluar di titik 3. Atau kalau dalam bentuk debit ya, Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3. Nanti silakan di ini ya, di Q itu adalah A1U1 ditambah A2U2 sama dengan A3U3. A itu apa? A itu adalah 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Diameternya sudah tahu, Q-nya sudah ada gitu ya. U-nya sudah diketahui beberapa, Anda bisa cari U2 dan U3. Coba silahkan kalian kerjakan dulu. Ya, sudah ada yang sudah selesai mengerjakannya. Kita lihat ya sekarang. Mana dulu yang akan Anda selesaikan gitu. Anda bisa hitung dulu nilai Q1. U2, ya. Pak. U2 gimana caranya? Boleh silakan. U2 itu adalah Q dibagi A ya. Q2 dibagi A2. 0,012 dibagi 1/4 dikalikan pi, diameter 2-nya berapa? 0, ini
5 cm gitu ya. 5 cm itu kan 0,05 meter ya. Hati-hati ya satuannya. Ini berapa? Coba dihitung. 0,012 berapa hasilnya? 0,30305. 0,305 meter per second. Coba hitung ya. 0,012 dibagi 0,25 dikali 3,14 ya. Pi itu adalah kali 0,05 kali 0,05. Oke. Saya ketemu 6,11. Pak, saya dapat Iya Pak, 6,1 Pak. 6,11 Pak. Ya, dapatnya 6,11 kilometer per second. Ada yang beda lagi? Mungkin ini ya, belum dikuadratkan. Ini 0,05 dikuadratkan ya. Kemudian 0,012 dibagi seperempat, dibagi 3,16, 3,314, dibagi 0,05 bagi 0,05. Dapatnya 6,11 ya. Nah, kemudian ngitung Q1 gitu ya. Q1 itu adalah A1U1. A1U1. A1-nya adalah seperempat kali pi dikalikan diameternya ini ya. 0,04 kuadrat dikalikan U1. 5 meter per second. Berapa? Saya ketemunya 0,00628 meter kubik per second. Betul? Tolong dicek. Iya Pak. Sama Betul ya? Pak. Sama Jadi, Pak. Anda sudah punya nilai Q1, Anda punya nilai Q2, gitu ya. Maka Q3-nya sama dengan Q1 plus Q2. Ya, 0,00628 ditambah 0,012. Jadi 0,01828 meter kubik per second. Oke, terus diapain? Nyari U3. U3 itu adalah, nah di mana nih? Hitungnya di sini ya. U3 itu sama dengan Q3 dibagi A3. Ya, A3 itu adalah seperempat, jadi ke atas ya. Ini adalah 0,01828 dibagi seperempat kali pi kali D3. 0,06 kuadrat. 0,01828 dibagi 0,25 kali 3,14 kali 0,06 kuadrat. Jadi U3 ketemu saya 6,47 meter per second.
Ada yang sama atau ada yang beda? Sama, Pak. Oke ya, jadi prinsip neraca massa tadi kita bisa gunakan ya. Dari awalnya adalah laju alir massa, kemudian menjadi laju alir volumetrik gitu ya. Anda bisa pecah menjadi yang ini gitu ya. Terus Anda bisa hitung berapa Anda bisa hitung berapa U2 dan U3. U2 tadi ketemu 6,11 ya, ini U2 6,11 meter per second. U3-nya adalah 6,47 meter per second. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke. Nah, ini ada contoh soal juga ya. Nanti silahkan Anda, mungkin kita bahas sebentar saja. Nah, ini adalah minyak gitu ya. Minyak dengan densitas 892 kg per meter kubik. Ya. Laju alir volumetriknya 1,388 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. Nah, di sini dia minyak itu ngalir kemudian dicabang jadi 2 gitu ya. Nah, karena ini ukuran pipanya sama ya, yang cabang ini adalah ukuran pipanya sama, maka sebetulnya nanti Anda bisa nyatakan ya, di segmen 1 ini segmen 1, ini segmen 2, yang ini segmen 3 begitu. Maka di Q1 itu akan sama dengan Q2 akan sama dengan 2 kali Q3 karena dicabang. Nah, sekarang kalau ngitung, Anda bisa hitung ya berapa luas penampangnya gitu ya. Di A1 berapa, di A2 berapa, di A3 berapa gitu ya. Nah, nanti laju alir massa itu Anda bisa hitung dengan laju alir massa itu adalah Q dikalikan densitas. Ini ya, ini adalah densitasnya, ini adalah Q-nya. Dapat sekian. Kemudian laju alir massa itu kan sebetulnya ya sama ya. Ini tadi M1 itu sama dengan M2 sama dengan 2 kali M3. Karena dicabang, itu aja. Ya, sehingga nanti Anda bisa dapat M3-nya itu sama dengan M1 dibagi M2. Dapat angkanya gitu ya. Nah, kecepatannya tinggal Anda hitung ya. Jadi kecepatan U1 itu akan sama dengan M1 dibagi ρ1 A1. M1-nya dapat, ρ1-nya ada, A1-nya ada, Anda dapat kecepatan. V3 juga sama. U3 ini U ya maksudnya, sama ya, ini kecepatan. Ini adalah M3 dibagi ρ3 dikalikan A3. Dapat. Nah, yang terakhir itu tuh ditanya adalah mass velocity. Mass velocity adalah satuannya kilogram per meter persegi per second. Ya. Jadi yang ini mass velocity. Jadi tinggal M1 dibagi A1. Nanti coba kalian latih ulang ya langkah-langkahnya gitu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi berikutnya atau pas sesi tutorial. Oke, ada pertanyaan? Ini neraca energi kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Ada pertanyaan terkait ini? Neraca massa? Mungkin tidak ada, Pak. Oke, coba dilatih-latih dulu ya. Semua latihannya coba dikerjakan ulang. Dapat nggak jawabannya sama dengan yang di slide gitu. Nanti kalau misalnya memang masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Sama sudah sore. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.